Let's have a ball. Pose with the fans. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah wajib umum Pancasila dari kelas 56 dengan dosen pengampu Bapak Ilham Hafifi. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan hasil proyek Pancasila kelompok kami untuk memenuhi nilai ujian akhir semester 1 mata kuliah Pancasila dengan mengangkat tema Ujaran Kebencian di Media Sosial. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, mari kita simak bersama presentasi dari kelompok 3 mengenai hasil proyek Pancasila tentang kegiatan sosialisasi ujaran kebencian di media sosial yang kami berikan kepada siswa-siswi Men 2 Kota Padang kemarin. Nah, yang pertama kita simak dulu nih, apa identitas dan permasalahan yang kami angkat pada kegiatan tersebut. Identitas dan permasalahan. Di era digital ini, media sosial telah menjadi platform utama untuk berkomunikasi dan bertukar informasi. Namun di balik itu semua, maraknya ujaran kebencian di media sosial, terutama di Indonesia, menjadi masalah serius yang meresahkan banyak pihak. Nah, ujaran kebencian itu merupakan segala bentuk pernyataan atau bahkan komunikasi yang mengandung unsur kebencian, permusuhan, serta diskriminasi terhadap suatu kelompok tertentu, seperti ras, suku, budaya, atau bahkan gender. Ujaran kebencian ini tidak hanya menciptakan polarisasi sosial, tetapi juga berpotensi memicu konflik, menyebarkan diskriminasi, serta merusak kerukunan antar warga. Nah, fenomena ini semakin mengkhawatirkan mengingat tingkatnya penggunaan media sosial di kalangan masyarakat, terutama di kalangan generasi muda yang begitu banyak. Terima kasih. Nah, setelah kita tahu nih apa identitas dan permasalahan yang kami angkat pada kegiatan sosialisasi kemarin, yaitu tentang maraknya ujaran kebencian di media sosial pada saat ini. Nah, mari kita simak bersama apa sih solusi dari permasalahan tersebut. Baik, selanjutnya solusi permasalahan dari ujaran kebencian di media sosial. Solusi yang pertama yaitu pendidikan dan kesadaran. Upaya yang kita lakukan untuk menangani ujaran kebencian di media sosial dengan meningkatkan kesadaran tentang bahaya ujaran kebencian merupakan langkah penting dalam menciptakan masyarakat yang harmonis. Pendidikan yang efektif harus dimulai dari dini, dengan memasukkan kurikulum yang mengajarkan nilai-nilai toleransi, penghargaan terhadap keberagaman, dan empati. Nah, solusi yang kedua yaitu peraturan dan penegakan hukum. Mengimplementasikan dan menegakkan undang-undang yang membatasi ujaran kebencian adalah langkah krusial dalam melindungi individu serta kelompok dari diskriminasi dan kekerasan. Yang ketiga adalah platform online. Platform online dan media sosial yang ada saat ini sangat berperan penting dalam memerangi kasus ujaran kebencian. Banyak platform online kini yang telah mengembangkan kebijakan yang dirancang untuk menangani konten yang melanggar ketentuan. Namun kebijakan ini sangat bergantung pada pengguna. Oleh karena itu pengguna harus berperan aktif seperti melaporkan konten yang bersifat merugikan diri sendiri dan melanggar ketentuan komunitas. Kolaborasi antara platform online, pengguna, dan lembaga penegak hukum dapat menciptakan ruang digital yang bebas dan aman dari ujaran kebencian. Sekian, terima kasih. Nah, selanjutnya mari kita simak apa aja rangkaian kegiatan yang telah dilakukan oleh kelompok 3 pada saat kegiatan sosialisasi di Men 2 Kota Padang kemarin. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan kegiatan yang telah kami lakukan. Yang pertama itu adalah pada tanggal 6 November 2024 kami meminta surat izin kepada pihak kampus untuk melakukan proyek ke suatu sekolah di Kota Padang. Selanjutnya pada tanggal 11 November 2024 kami melakukan diskusi kelompok untuk menentukan sekolah mana yang akan kami kunjungi dan juga persiapan untuk pelaksanaan proyek tersebut. Kemudian kami melakukan kunjungan ke Men 2 Padang untuk meminta persetujuan dari sekolah tersebut agar kami bisa melakukan sosialisasi itu pada tanggal 12 November 2024. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya ada sesi penyuluhan. Pada sesi ini kami menyampaikan dan menjelaskan materi tentang ujaran kebencian di media sosial kepada siswa-siswi Men 2 Kota Padang, mulai dari dampak, cara mengatasi, hingga pengertian dari ujaran kebencian di media sosial itu sendiri. Gunanya untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan siswa-siswi Men 2 Kota Padang agar lebih berhati-hati dalam bertutur kata di media sosial, sehingga mengurangi tingkat kasus ujaran kebencian di media sosial. Selanjutnya ada sesi quiz. Pada sesi ini kami menjadi tahu sejauh mana tingkat pemahaman siswa-siswi Men 2 Kota Padang terhadap materi yang kami sampaikan. Dari data yang didapat, kami simpulkan sebanyak 56% siswa-siswi Men 2 Kota Padang menyatakan sangat paham, 18% siswa-siswi menyatakan paham, dan 21% siswa-siswi menyatakan kurang paham, serta 5% siswa-siswi menyatakan tidak paham. Selanjutnya ada sisi penyerahan kenang-kenangan. Pada sesi ini kami memberikan gift kepada siswa-siswi, gunanya untuk meningkatkan apresiasi kepada siswa-siswi Men 2 Kota Padang agar lebih termotivasi dan ingat terhadap materi yang kami sampaikan, serta meningkatkan hubungan antara peserta dan kami. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, selanjutnya itu sesi penyerahan hadiah. Sesi penyerahan hadiah ini dilakukan setelah mengerjakan kuis dan diberikan kepada 3 pemenang kuis. Di sini kita dapat mengambil nilai positifnya. Yang pertama, menghargai pencapaian siswa Men 2 Kota Padang, tepatnya siswa IPA 1. Selanjutnya, menunjukkan apresiasi terhadap usaha dan keberhasilan para peserta. Lalu sesi foto bersama atau dokumentasi. Sesi ini dilakukan setelah penyerahan hadiah dan
dilakukan bersama siswa-siswi MAN 2 Kota Padang. Gunanya sebagai arsip dan referensi yang dapat dijadikan sebagai pengembangan kegiatan, sebagai dokumentasi dan penyelenggara dapat menilai efektivitas aspek apa saja yang perlu diperbaiki ke depannya. Nah, setelah kita tahu nih apa aja rangkaian kegiatan yang telah dilakukan oleh kelompok kami pada saat kegiatan sosialisasi kemarin, tentunya kami menghasilkan suatu pencapaian. Nah, apa aja sih hasil yang dicapai dari kegiatan tersebut? Baik teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil proyek kami tentang edukasi di MAN 2 Padang kemarin. Nah, hasil yang kami capai yang pertama adalah meningkatnya kesadaran siswa-siswi di MAN 2 Padang tentang dampak negatif ujaran kebencian di media sosial. Nah, kegiatan yang kami lakukan kemarin itu berhasil memberikan pemahaman kepada siswa-siswi mengenai bahaya ujaran kebencian baik dari segi sosial maupun dari segi psikologi seseorang. Hal ini dapat membantu mereka untuk lebih berhati-hati dan lebih bijak dalam menggunakan media sosial tersebut. Adapun yang kedua, hasil yang telah kami capai adalah dapat mendorong siswa-siswi untuk memberikan komentar yang lebih positif di media sosial. Melalui penyuluhan dan diskusi, siswa-siswi termotivasi untuk menyebarkan komentar yang lebih membangun dan dapat memberikan contoh yang lebih baik ke depannya. Dan adapun hasil yang telah kami capai yang ketiga adalah membuka ruang diskusi untuk memberikan pandangan dan sudut pandang positif yang berbeda-beda dan bebas. Kami juga mengadakan ruang diskusi dan memberikan kesempatan kepada siswa dan siswi untuk saling berbagi pendapat dan belajar menerima perspektif baru agar kedepannya lebih positif dan konstruktif. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Pada saat melakukan kegiatan kemarin, tentunya kegiatan kami tidak dapat berjalan dengan mulus. Pasti bakal ada faktor penghambat dan juga faktor pendukung dari kegiatan tersebut. Nah, untuk mengetahui apa aja faktor penghambat dan juga faktor pendukung dari kegiatan kami kemarin, mari kita simak penjelasan berikut. Selanjutnya ialah faktor penghambat. Yang pertama ialah persetujuan dari pihak sekolah. Di sini kami agak memakan waktu lama karena pihak sekolah itu memberikan izin di waktu-waktu yang agak mepet. Yang kedua ialah waktu yang tidak dimungkinkan. Kami dikasih presentasi dari pihak sekolah ialah di hari Jumat, karena kami juga diberi waktu pada saat waktu pulang sekolah anak-anak yang berdepatan dengan waktu ibadah salat Jumat. Yang ketiga ialah waktu keadaan yang tidak memungkinkan. Dan di hari Jumat juga kami mempresentasi di cuaca cukup panas yang membuat kelas itu terasa hangat yang tidak kondusif di waktu itu. Selanjutnya adalah faktor pendukung. Yang pertama itu adalah guru dan pihak sekolah yang terbuka. Di mana saat kami baru sampai di sekolah tersebut, kami langsung menemui pihak sekolah yang sudah kami konfirmasi sebelumnya. Dan kami langsung diarahkan dan ditunjukkan kelas kosong yang disediakan untuk kami sosialisasi kepada mereka. Nah, saat kami langsung dituntun dan diarahkan ke kelas tersebut, dan sampai di kelas tersebut kami dibantu mengkoordinir siswa-siswi di dalam kelas tersebut agar tidak langsung pulang saat bel pulang dibunyikan, melainkan mendengarkan sosialisasi dari kami terlebih dahulu. Yang kedua itu adalah fasilitas yang memadai. Nah, kebetulan saat kami sosialisasi kami memerlukan fasilitas berupa infokus, dan kebetulan di sana itu infokusnya tidak ada infokus tanam di dinding, melainkan harus dipinjam kepada pihak sekolah dan dibawa ke kelas dan dihidupkan di kelas tersebut. Dan saat kami menyampaikan apa yang kami perlukan yaitu infokus, pihak sekolah langsung mencarikan dan memberikan infokus tersebut kepada kami, sehingga fasilitas yang kami perlu itu dapat didapat dengan baik. Yang ketiga yaitu adalah antusias dari audiensnya, yaitu dari siswa-siswa di kelas tersebut. Dan kebetulan kami diberikan kelas yang merupakan kelas unggul, di mana siswa-siswinya itu aktif dan sangat antusias mendengarkan materi dari kami. Dan saat kami memaparkan materi, mereka itu mendengarkan dan sedikit saja yang bermain HP. Kemudian saat kami memberikan gift dan memberikan games, mereka antusias apalagi saat diberikan gift pena. Mereka antusias sekali untuk meminta pena itu lebih dari satu. Dan saat games quizzes, mereka juga antusias karena saat game tersebut kami bilang kalau misalnya setelah ini ada pemenangnya dan akan diberikan hadiah. Setelah kita mengetahui apa aja faktor penghambat dan faktor pendukung dari kegiatan sosialisasi kemarin, tentunya kami mempunyai sebuah solusi dan tindak lanjut dari hambatan-hambatan tersebut. Nah, apa aja sih solusi dan tindak lanjutnya? Mari kita simak penjelasan berikut. Selanjutnya ialah solusi dan tindak lanjut. Dalam proses sosialisasi, solusi dan tindak lanjut merupakan langkah penting untuk mengatasi permasalahan yang muncul dan memastikan kegiatan mencapai tujuan yang diharapkan. Setelah mengidentifikasi masalah, solusi dirumuskan secara spesifik seperti perbaikan materi, metode penyampaian, atau koordinasi dengan pihak terkait. Tindak lanjut dilakukan melalui pengawasan evaluasi selama proses sesuai kebutuhan. Yang pertama ialah selalu follow up ke pihak sekolah 3 kali dalam seminggu. Rutin melakukan follow up sebanyak 3 kali dalam seminggu bertujuan untuk menjalin komunikasi yang konsisten dengan pihak sekolah. Hal ini memastikan bahwa program berjalan sesuai rencana, mengatasi kendala yang muncul, dan memberikan pendampingan yang diperlukan. Frekuensi ini membantu memperkuat hubungan kerjasama dan menjaga keberlanjutan program. Yang kedua yaitu menargetkan 2-3 menit per materi. Setiap materi yang disampaikan saat sosialisasi dirancang agar padat, ringkas, dan langsung ke inti pembahasan dengan durasi 2-3 menit. Metode ini memastikan siswa tetap fokus, tidak bosan, dan mudah memahami informasi. Penyampaian yang singkat dan jelas efektif untuk menarik perhatian, terutama dalam kegiatan dengan banyak poin yang harus disampaikan. Dan yang terakhir ialah memberikan gift kepada siswa-siswi. Pemberian gift atau hadiah kepada siswa-siswi merupakan cara untuk memotivasi mereka agar lebih aktif dan terlibat dalam sosialisasi. Selain sebagai bentuk apresiasi, hadiah juga menciptakan suasana yang lebih menyenangkan, meningkatkan antusiasme, dan membantu siswa merasa dihargai atas partisipasi atau pencapaian mereka.
warahmatullahi wabarakatuh.